Perkenalkan nama saya Santi Arang dengan nomor stambuk 218611023 dari kelas AE6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengolahan data nilai siswa berbasis data pada jurusan TKJ di Sekolah Menengah Kejuruan. Latar belakang masalah. Pengolahan data nilai siswa adalah salah satu hal terpenting di dalam pendidikan. Jika data nilai siswa ada yang salah, maka akan mempengaruhi data yang lain, sehingga dibutuhkanlah sistem informasi yang berbasis bukti. Pengolahan data nilai yang baik akan menghasilkan nilai raport sebagai hasil evaluasi yang baik pula. Selain itu, hasil pengolahan data nilai akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa menempuh pendidikan di sekolah. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem informasi pengolahan data nilai siswa berbasis web di SMK. Yang kedua, bagaimana guru dapat mengelola atau menggunakan sistem informasi pengolahan data nilai siswa berbasis web di SMK dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana mendapatkan hasil yang lebih akurat dari penggunaan sistem informasi pengolahan data ini. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, database-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP MyAdmin dan MySQL sebagai media untuk menyimpan data. Yang kedua, sistem informasi ini hanya mencakup pengolahan nilai data siswa di SMK. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem informasi pengolahan data nilai siswa SMK khususnya di jurusan TKJ. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu mempermudah guru dalam mengelola data-data nilai siswanya untuk mendapatkan hasil raport yang lebih akurat lagi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah sebuah aktivitas yang dilakukan guna meninjau dan mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain sebelumnya terkait topik penelitian yang sama. Sebelumnya, sistem informasi pengolahan data nilai siswa ini sudah dibuat dan digunakan, tetapi aplikasi yang digunakan berbeda-beda. Landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Erwan Arbi tahun 2000, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan dan dukungan operasi, sifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyedia laporan yang diperlukan. Yang kedua, sistem informasi penelitian. Penilaian menurut Griffin dan Nix dalam Ahmad Swedi tahun 2009, suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama, SAM. SAM adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL. SAM ini merupakan paket web server PHP dan database MySQL yang paling populer di kalangan pengembang web dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Yang kedua, MySQL. MySQL merupakan sebuah software atau program server. SQL adalah bahasa pemrogramannya. Software database server yang termasuk dalam SQL yaitu SQL Server, Oracle, PostgreSQL, dan lainnya. Yang ketiga, PHP. PHP merupakan suatu bahasa server site yang didesain khusus untuk aplikasi web. PHP dapat disisipkan di antara bahasa HTML dan area bahasa server site. Maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML dan kode PHP Anda tidak akan terlihat. Kerangka pikir.
Diawali dengan kebutuhan sistem informasi SMK sekarang yang berbasis online, maka sistem informasi ini dibuat agar dapat memudahkan siswa untuk mengaksesnya dari mana saja. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian itu akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Toraja Utara. Alat dan bahan penelitian. Alat, hardware atau perangkat keras itu berupa laptop. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunaknya. Dan yang ketiga, brainware. Brainware ini adalah sebagai pengguna. Bahan, biodata dari setiap siswa dalam kelas tertentu. Data para wali kelas. Hasil nilai raport dari setiap siswa yang diberikan oleh guru pengampu mata pelajaran tertentu. Proses penelitian, tahap pengumpulan data. Pertama, observasi. Peneliti bisa langsung melakukan sebuah pengamatan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Toraja Utara dengan memperhatikan topik masalah yang diambil. Penggunaan metode ini agar hasil dari pengamatan dapat diketahui proses dan kegiatannya seperti apa. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang guna mendapatkan sebuah informasi. Peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu guru, yaitu Ketua Jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan atau TKJ. Yang ketiga, studi literatur. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, referensi, jurnal, website, dan bacaan-bacaan berkaitan dengan judul penelitian dapat memecahkan masalah yang ditemui selama melakukan penelitian. Tahap analisis. Tahapan ini bertujuan untuk memecahkan masalah sesuai dengan data yang sudah ada. Dan kemudian kita akan mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengolahan nilai data siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. Tahap perencanaan sistem. Analisis kebutuhan. Kebutuhan pengguna mencakup kebutuhan wali kelas, kebutuhan staf TU, kebutuhan guru pengampu mata pelajaran. Kebutuhan sistem. Dalam penelitian ini, setiap pengguna dapat login dengan username dan password yang dengan mengakses data siswa. Setelah pengguna selesai mengakses. Tahapan implementasi. Sistem informasi dibuat menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Pembuatan sistemnya berdasarkan dari hasil desain. Tahap pengujian. Pengujian sistem ini dilakukan agar kita dapat mengetahui sistem perangkat yang dibuat apakah cocok dengan spesifikasi sistem dan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pembuatan sistem informasi pengolahan data siswa berbasis web di Sekolah Menengah Kejuruan. Flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram alir yang dibutuhkan atau diperlukan dalam perencanaan sistem informasi ini. Flowchart juga menggambarkan algoritma. Ini adalah gambaran dari flowchart admin. Dan ini adalah flowchart guru pengampu mata pelajaran. Kemudian ini adalah jadwal penelitian yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon